besar, biasalah kayak gitulah. Emang Yusuf Mansur kan juga gitu, bawa pesantren besar. Kalau dia punya masalah ya datang ke pesantren besar gitu biasanya, atau membawa kiai-kiai besar kayak gitu, sungkem ke kiai-kiai besar, padahal lagi beramai berita dia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, kita udah lewat beberapa hari ini ya, melihat berita Yusuf Mansur di TikTok dan di YouTube itu. Cuma saya rasa yang ngebahas itu lebih ke media-media yang apa ya, nggak bersangkutan dengan pemerintah menurut saya kayak gitu, atau nggak bersangkutan dengan partai politik ya nuansanya. Dan menurut saya ada beberapa hal yang memang ini kayak dibiarkan gitu, termasuk oleh institusi yang kita anggap ya bagian penting dari agama Islam ya. Kayak teman-teman, kita mau tahu, karena pada saat press conference itu atau konferensi pers itu ada beberapa media yang hadir ya teman-teman. Cuma biasanya kalau berita terkait ulama kayak gitu biasanya rame gitu ya teman-teman. Tapi kali ini tidak. Kita lihat dulu tuh, bener nggak sih ada media, karena ada yang bertanya. Kita lihat videonya ya. Pas hari haknya. Iya, pas pernikahan atau saksi atau Kalau chat banyak. Chat tapi dulu BBM ya. masih disimpan. Adalah beberapa mas. Oh berarti chat-chatannya ada ya? beliau chatting-chattingnya itu masih disimpan, masih di screenshot. Dan saya pun sampai dengan saat ini catatannya belum tahu ya. Tapi beliau sudah di depan saya, Pak bener ini terjadi. Kemudian Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. Lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat ini? Nanti speak up to public. Iya. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini ada berita tentang Fahim Mawardi ya. Saya coba cek di sini, saya kata pencariannya itu nikah Daud Fahim Mawardi. Nah, di sini muncul teman-teman. Di sini ada Jawa Pos, Radar Jember, ada Indozone, tahu kan Indozone ya. Ada Today, Fakta Terkini, Jakarta Insight, Buru Cinta, Surabaya, Ketik, Ngopi Bareng, Liputan 6, bukan ya, Kumparan di sini ya. Ada juga ya, masih banyak lagi ya. Nah, berita tentang Fahim Mawardi itu terkait dengan nikah Daudia ya, terkait nikah Daudia. Di sini Jawa Pos misalkan ya, MUI, pernikahan Fahim dengan korban tanpa wali, tanpa saksi tak berdasar. Kayak itu MUI ya teman-teman ya. Yang lain juga ini terkait MUI Jember ya, langsung angkat bicara. Nah, kenapa MUI ya minimal Tangerang gitu angkat bicara gitu, atau mencoba mengklarifikasi ke Yusuf Mansur gitu, misalkan ya MUI datang ke pesantrennya atau ke rumah Yusuf Mansur dan menjelaskan bahwasanya hal itu misalkan tidak terjadi kayak gitu. Tanya misalkan klarifikasi ke Yusuf Mansur, ternyata tidak terjadi misalkan kayak gitu. Tapi kenapa MUI kok diam? Ya saya nggak tahu, atau mungkin dulu pernah pihak MUI ada yang kerjasama dengan Yusuf Mansur atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi memang menurut berita ya seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah Fahim Mawardi ini kan kalau dibandingin Yusuf Mansur kan nggak apa ya, kalau misalkan media darlingnya itu lebih ke Yusuf Mansur sebenarnya. Kenapa Yusuf Mansur kok terlihat itu media itu kayak apa ya, membiarkan gitu, nggak meng-up ya. Berbeda dengan pada saat dulu ya, ustadz yang ulama yang kita ketahui terkenal itu kayak Agim. Itu kan waktu dia nikah secara sah dan istrinya juga tahu itu, walaupun akhirnya bercerai dengan istrinya atau gimana, yang jelas di sana istrinya tahu gitulah. Itu
rame, dan pada saat itu Hakim juga turun gitu karena pernikahan tersebut. Itu rame banget ya. Nah, tapi kenapa Yusuf Mansur itu nggak rame, media-media ini nggak bahas, bahkan akun-akun gosip yang suka ngebahas itu nggak gitu loh. Kenapa gitu pertanyaannya gitu. Kenapa ada yang aneh? Apakah karena memang Yusuf Mansur itu namanya udah nggak tenar lagi, atau memang Yusuf Mansur itu punya sesuatu di sana gitu di media-media tersebut. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan kita ketik pencarian di sini Yusuf Mansur, kita bicara tentang media yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ya. Ini misalkan ya dari Tempo. Kita lihat dari Tempo. Nah, di sini beritanya, berita dari 30 Juni yang muncul tentang Yusuf Mansur dengan Anies dan Ganjar di Arab Saudi. Ini berita-berita lama yang muncul, teman-teman. Kenapa berita yang sekarang nggak muncul gitu? Dan beritanya terkesan kayak dibatasi gitu ya. Aneh gitu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang Occasion, kita ketik di Occasion ya, teman-teman. Yang muncul beritanya, ini 11 Oktober ya. Ustadz Yusuf Mansur, pondok pesantren merupakan pilar bangsa. Nah, ini berita-berita yang lama muncul, yang sekarang nggak ada yang muncul, teman-teman. Padahal berita itu kalau dibandingin dengan Fahim Mawardi, dengan Hakim, ya menurut saya sama lah, kasusnya sama, terus dia juga public figure juga, malah lebih tinggian Yusuf Mansur menurut saya daripada Fahim gitu ya. Di sini berita di CNN, ya yang berita-berita lama nggak muncul-muncul itu. Nah, terus Yusuf Mansur juga mengupload video. Bangun perusahaan, bangun apa? Nah, IPO maring ini IPO insya Allah. Apa itu IPO? Tutulan saham. Sekali muncul itu triliun duitnya itu. Siapa yang punya itu? Ini Yusuf Mansur lagi ini orangnya. Nah, kami itu jangan lupa. marketingnya higit Amin ya Rob. Saya cuma terima setoran. Terima Kiai, diterima amalannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Dan membawa-bawa pesantren besar, biasalah kayak gitulah. Emang Yusuf Mansur kan suka gitu, membawa-bawa pesantren besar. Kalau dia punya masalah ya datang ke pesantren besar gitu biasanya. Atau membawa kiai-kiai besar kayak gitu, sungkem ke kiai-kiai besar, padahal lagi beramai berita dia gitu ya. Nah, itu kan aneh ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari Tempo dulu ya, PT Veritas Sentosa Internasional itu berinvestasi di sana, nilainya sekian miliar lah, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, terus kalau kita lihat dari MNC Group yang nggak mau munculin berita ini juga, Yusuf Mansur berinvestasi di sana, walaupun ya investasinya itu lebih kepada investasi ya saham terbukanya lah gitulah. Nah, kan intinya media-media ini memang ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Apakah media-media ini memang dilarang oleh Yusuf Mansur untuk memberitakan ini, atau media ini nggak berani, takut Yusuf Mansur mencabut itu? Kan kita ketahui bahwasanya kalau Tempo misalkan ya, itu kalau mengkritisi tentang ya yang lagi rame ya gitu ya, misalkan kayak MK, itu kan kayak kuat bener gitu ya, yang kelasnya lebih high gitu. Ini yang kelasnya lebih bawahnya lagi kayak diem gitu, melempem gitu ya, aneh kan teman-teman ya. Nah, teman-teman,
intinya adalah kita kalau berharap dari orang lain atau berharap dari media untuk berpihak itu sulit. Makanya dari itu saya itu ngupload di TikTok itu karena TikTok itu lebih apa ya, menurut saya itu algoritmanya aneh gitu, jadi orang biasa pun bisa viral gitu. Nah terus video-video saya yang pengikutnya 10.000 atau 11.000 itu juga kadang 1 juta lebih penontonnya gitu, padahal cuma sekian menit itu semua itu tentang Yusuf Mansur, yang Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan hal-hal yang aneh tersebut gitu ya, dan kadang-kadang menggelitik dan kadang-kadang menjengkelkan juga, tapi kadang lucu juga gitu. Intinya adalah kita berharap suatu keadilan ini kayak sesuatu yang yang langka gitu, barang langka di dunia ini. Kayak di Indonesia ini barang langka kalau kita nggak punya kebetulan ada yang memviralkan, atau kebetulan memang kita punya kekuatan gitu, jadi serba kebetulan gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi bertanyalah kenapa MUI itu nggak mau mengklarifikasi ini. Ya pasti berkaitan dengan MUI lah, kan ada pondok pesantrennya, ada sekolah santrinya kayak gitu. Tapi MUI diam ya saya nggak tahu lah, walau alam ya teman-teman ya. Manusia itu ya seperti itu kadang-kadang gitu, aneh mengadili sesuatu yang memang bukan porsinya kadang-kadang. Yang ini jelas-jelas porsinya ya nggak diadili gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.